Hai Veganers, dimanapun Anda berada ya, mau di kantor, di rumah, di ruang TV, di kamar, atau mungkin di kamar yang lain juga nggak apa-apa ya. Yang jelas kembali lagi di YouTube channelnya Vegan Indonesia hari ini. Dan kebetulan kemarin kita udah sempat posting di Instagramnya @veganindonesia untuk kalian mengajukan pertanyaan seputar memori flash. Dan kebetulan juga di sebelah kanan saya sudah ada nih Pak Dewo ya, selaku technical support director dari Vegan Indonesia sendiri. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar Kayaknya biasa. tegang banget hari ini Pak. Iya, ini baru kali ini saya ambil video masuk Tenang YouTube. Pak. Pak Dewo nggak usah perlu tegang-tegang hari ini. Pak Dewo cukup menjawab kegelisahan daripada netizen kita yang kebetulan punya pertanyaan seputar memori vegan yang mereka pakai Pak. Ya. Kita langsung aja kali ya Pak ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Dan kemarin kita udah coba Tapi posting. jangan susah-susah ya. Enggak Pak. Ya, Kalau gampang aja. Nanti kalau susah nggak lulus ya Pak ya. Itu dia tuh. Dan ini kebetulan pertanyaannya kita kumpulin dari Instagram, Facebook, sama Twitter Pak. Banyak juga ya. Ya, Banyak nggak itu? Berapa lembar halaman totalnya kira-kira? ada 879.000 pertanyaan ya. Kita compile aja cuma jadi 2 lembar. Oke. Kalau gitu Pak, langsung aja nih Pak. Pertanyaan yang pertama dari @IKS639. Hai IKS. Ini entah namanya kita sebutnya dia IKS atau X ya. Iya, siapapun Jadi, pertanyaannya adalah, apakah vegan membuat SD card sampai 32 GB? 32 GB. Gimana Pak jawabannya Pak? Buat IKS ya, Mas. Vegan itu bikin sampai ke 512 GB loh. Wah, luar biasa. Ini 32 mah udah dari kapan tahu? 32 ketinggalan ya Pak ya. Udah Nah, lebih dari 32. Betul. Saya kira di Indonesia belum banyak brand memori yang membuat memori dengan kapasitas tinggi. Mungkin Vegan salah satunya. Sampai 512 GB. Oke. Itu jadi Mbak atau Mas IKS 639, karena kita tidak tahu gendernya apa nih Pak. Ya. Iya. Pertanyaan dari @hesti dia. Haknya 2. Ini ST pasti. Ini cewek. Ya. Pas ini Pak. Kayak Namanya cewek. Hesti, ya kan? Dia nanya, saya mau tanya, apakah kelebihan dari SD card vegan? Monggo Pak. Jadi sebenarnya banyak ya, kalau kita list mungkin bisa 2 hari kali ya baru selesai. Banyak sekali. Tapi yang pasti bahwa di vegan ini kita mengandalkan dari after sales support. Oke, after Jadi sales-nya after ya. sales supportnya. Jadi untuk kualitas saya jamin sama dengan merek yang lain. Mungkin kita lebih unggul dikit ya, lebih unggul dikit. Tapi yang pasti yang kita benar-benar unggul adalah di after sales support. Salah satu contohnya mungkin Pak yang bisa dikasih tahu sama veganers yang lagi nonton YouTube channel kita, salah satu keunggulan dari after sales-nya ini apa sih Pak? Jadi kalau orang rusak itu tinggal bawa aja ke tempat dia beli bisa. Oke. Atau langsung ke Vegan Service Center pusat. Atau di alamat terdekat yang bisa dicek di website Vegan. Oke, website-nya bisa lihat di bawah ini ya, untuk cek service center di mana ya. Betul. Jadi tinggal bawa unitnya aja, nggak usah pusingin faktur pembelian, nggak usah pusingin packingnya. Unitnya aja bawa ke service center terdekat, minta tuker, nanti langsung diganti. Biasanya kan kalau ada juga kadang yang nanya, gimana sih cara klaimnya? Aduh, kayaknya struknya hilang nih, nota pembeliannya hilang, itu nggak pakai, packingnya hilang nih, nggak perlu ya Pak ya, cuma Nggak perlu memorinya aja pusing, ya. bawa unitnya aja. Oke, siap. Bawa Kurang unit, Pak, gampang minta apa. tuker gitu. Dan ingat ini lifetime warranty ya. Oke. Jadi seumur hidup. Seumur hidup. Yang penting produknya tidak rusak fisik. Biasanya sih retak atau patah ya. Kemudian segel garansi masih menempel sempurna. Oke. Jadi nggak lepas. Cuma 2 itu aja syaratnya Cuma 2 berarti itu, yang ya. penting itu aja. Jadi meskipun kalian sudah pernah klaim, karena ini lifetime warranty, berarti tetap bisa melakukan klaim lagi kalau amit-amit kenapa-napa ya. Iya, itu karena beberapa orang nanya, Pak, ini bisa tuker berapa kali sih gitu. Nah itu kita nggak ada batasnya. Jadi kalau udah rusak, tuker, kemudian dia mau tuker lagi ya nggak apa-apa. Bawa aja.
Oke, terjawab pertanyaan Anda Mbak Hesti dia Ya, ya. Mbak Hesti dan Semoga tidak semuanya. semakin penasaran ya. Kita lanjut Pak ke pertanyaan ketiga. Oke. Ini ada @swatground 3000. Bukan yang film apa tuh yang Oh ini Iron Man. Iron I Man. love you 3000. Nah. Ini SWATground 3000 ya. Oke. Apa? Dia pertanyaan? nanya, Kak, wah masih dipanggil Kak kita Pak. Oh. Kak, mohon info. Saya kan punya Hyper Series yang 32 GB. Ya. Kok kecepatan baca tulisnya rata-rata maksimum itu di 15 megabyte per second. Setelah dites, ya jadi belibet. Setelah dites itu stabil di 15 megabyte per second. Kan di DUS-nya itu tertulis read sama write-nya itu 98 megabyte per second. Kalau write-nya sendiri itu ada 95 megabyte per second. Itu kenapa tuh Pak? Ya, ini pertanyaan umum sebenarnya ya. Hmm. Jadi gini, untuk Mas SWATground 3000 ya. Jadi yang tertulis di packing kita Ya. yang 98/95 itu adalah hasil tes menggunakan spek khusus, Oke. dan itu alatnya lumayan mahal, jadi nggak semua orang bisa beli. Paling mudah adalah kita tes pakai beberapa software yang ada di pasaran ya. Apa Jadi aja tuh Pak? bisa misalnya Crystal Smart Hmm. atau H2 Test Oke. atau HD Bench. Nah, itu memang tidak menunjukkan hasil real time, itu hasil benchmark. Oke. Jadi mesti beda dulu nih, real time dengan benchmark. Jadi untuk benchmark ini hasilnya ya tadi 98/95. Tapi real time-nya itu banyak tergantung faktor. Misalnya kondisi dari micro SD. Jadi kalau masih baru, speed-nya biasanya lebih kencang. Kemudian di situ udah ada data berapa banyak nih. Oke. Jadi misalnya punya 32 giga, udah diisi hampir 25 giga, sisa sekian giga. Nah, semakin tinggi kapasitas yang sudah dipakai, maka hasilnya akan Hasilnya semakin turun ya. semakin turun. Begitu. Terus Pak, kadang kan suka nemu juga pertanyaan kayak misalkan dia screenshot hasil tes memorinya lewat aplikasi handphone. Itu Nah. valid nggak sih Pak? Itu sebenarnya valid juga, tapi hasilnya pasti akan sangat pengaruh dari kondisi handphone juga. Kemudian dari kondisi memory card-nya. Jadi itu tidak bisa jadi patokan. Oke. Buat istilahnya buat ya sekedar tahu oh speednya segini. Jadi belum tentu dites di HP A sama dengan hasilnya dites di HP-HP yang lain dan begitu juga Betul sama sekali. aplikasi-aplikasi yang tadi udah disebutin. Iya. Oke, jadi begitu. Jadi jangan suka terlalu menjudge ya. Ketika Anda menemukan hasil tes, kok ternyata segini. Padahal kita itu tes dengan alat-alat yang proper tentunya, pakai software yang proper juga. Jadi kenapa kita dapat benchmark untuk speed read and write-nya yang lebih tinggi. Iya, betul. Oke. Ke pertanyaan keempat. Ini sebenarnya pertanyaannya sama, intinya sih sama. Jadi kayak saya compile aja langsung ya Pak ya. Ini pertanyaan ada dari @Reza Dwi Putra 24. Terus Reza. juga ada @Nailamuhja, @Bangrere89, @Kristina Dewi sama @NK Nabila. Jadi pertanyaannya dimulai dengan gimana sih Pak cara mengatasi kartu SD card yang nggak kebaca? Padahal kalau untuk handphone itu micro SD ya Pak ya sebenarnya. Karena orang kita sering sering menyamaratakan antara SD sama micro. Padahal kalau yang untuk handphone itu biasa disebutnya sebagai micro SD. Ya, gitu. itu perlu diluruskan dulu kan. Nah, gimana tuh Pak cara mengatasi kartu memori yang nggak kebaca di handphone? Oke. Jadi memori nggak kebaca itu bisa disebabkan beberapa faktor lah. Jadi yang Termasuk pertama faktor keberuntungan. faktor keberuntungan dan kegantengan. Jadi yang pertama kita harus pastikan dulu. Jadi di memory card itu kan ada pin, ada pin yang warna kuning emas tuh. Oke. Nah, itu pastikan itu bersih dulu. Oh, Jadi itu bisa bersihnya bisa pakai penghapus pensil ya, jangan penghapus. Yang penghapus yang putih itu bukan ya? Iya, bukan. Jadi nah ini ada nih contoh nih. Jadi pakai penghapus pensil yang merah, Oke. jangan pakai penghapus Yang pulpen pen yang biru. nah ini nanti takutnya ngegores, melukai pin. Nah kalau ini kan nggak melukai pin. Bersihin dulu pinnya pakai penghapus ini, terus dikuas. Nah setelah itu baru coba colok lagi. Kalau masih nggak kebaca, jadi kemungkinan memori tersebut rusak.
Oke. Oke. Nah, untuk pastinya, oh ya satu juga, pastiin juga bahwa slot memori yang di handphone juga oke. Nah, Slot memori yang di handphone. jadi takutnya memang slotnya memori yang rusak di sini nih. Jadi mau pakai memori card apapun nggak kebaca. Ya. Jadi yang pasti pertama bersihin dulu. Setelah bersihin, pastiin slot memori yang di HP oke. Oke. Setelah itu baru colok lagi. Misal nggak kebaca, berarti kemungkinan besar memorinya rusak. Nah, kalau udah rusak, kalau misalkan dia pakai memori Vigen, apa yang bisa dilakukan, Pak? Nah, udah gampang, tinggal bawa aja klaim service center. Oh, mudah sekali bukan ya? Iya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot, harus mikir, aduh mau memperbaiki sendiri, nggak usah. Kalau Anda pakai memori Vigen, datang langsung ke service centernya Vigen ya. Terus tadi masih satu pertanyaan tuh Pak, karena kan saya gabung jadi pertanyaannya banyak. Oke. Nah tadi kenapa memori nggak kebaca di HP? Nah terus ada yang nanya lagi, gimana cara ngambil file-file yang di memori nggak kebaca tadi? Dan padahal data-data di memori itu penting banget. Nah, Bisa diselamatkan nggak sih Pak? oke, jadi gini. Kalau untuk memory card yang nggak kebaca, di Vigen juga ada fitur recovery data. Di service centernya ya? Service centernya. Oke. Itu free, nggak bayar. Tinggal ajuin klaim, minta recovery data. Nah, kalau di recovery data profesional itu kena biaya yang lumayan. Per kapasitas beda biasanya. Untuk 64 GB berapa, untuk 8 GB berapa. Nah, kalau di Vigen free, tinggal bawa aja. Nah, tipe-tipe data yang bisa diselamatkan itu sebagian itu dia file digital. Misalnya foto, video gitu. Iya. Kalau file-file misalnya Excel atau apa, Word atau Nah, hasil itu- presentasi atau apa? ya itu masih bisa, tapi nanti hasil recovery-nya itu dalam bentuk bahasa dewa. Wah. Iya. Yang pakai lebih saya nggak tahu. iya. Nah, itu kita perlu ada satu software tambahan untuk bisa mengconvert itu untuk jadi data yang bisa dibaca. Tapi itu dibantuin semua kan Pak sama Kita bantuin. bagian service center kita ya? Iya, tapi kita nggak janji bisa ya. Oh iya. Jadi Karena tergantung sifatnya dari dia tingkat membantu. kerusakannya. Iya. Nah, betul, jadi betul. kita bantu semaksimal kita, semampu kita. Nah, cuman sesuatunya pasti kembali kepada yang di atas. Kadang gini Pak, ada pertanyaan juga orang mungkin yang ngerasa pintar atau ngerasa oh bisa nih kayaknya Mungkin nge-handle pinter beneran sendiri. dia. Oh iya sih benar sih. Nah. Dia jadi pengen lebih baik gimana Pak? Apa dia kita kasih tahu caranya nih untuk misalkan kita pakai software apa atau mungkin ya lebih aman udah deh nggak usah repot-repot bawa aja ke service center kita coba bantu untuk recovery datanya kayak gitu. Nggak apa, untuk memberi ruang dia berkreasi, Ah. karena dia tahu kan tadi kan, dia Oke. paham. Itu bisa pakai beberapa software, tentunya berbayar ya. Oh, bayar tuh, ya Bayar. kan? Jadi ada software, mungkin saya ambil contoh Flash Memory Toolkit. Oke. Itu ada fitur recovery data. Tapi itu terbatas. Data bisa di recovery, tapi nggak bisa di copy. Ya, terus? Ya itu begitu. Jadi hanya- kalau mau hanya copy dia tampil- mesti beli dulu. Oh, Beli dulu kenapa tuh dia software. bayar? Nah, Iya. bayar dulu. Tapi nggak apa kalau mau coba, silakan. Iya. Nggak apa-apa. Tapi intinya ya itu, kalau dia mau dapat full, dia ngetes sendiri. Nah itu mesti ada beberapa kocek yang dibayarkan. Tapi kalau di service center Vigen gratis. Gratis, bener-bener gratis. Iya, jadi Anda mau coba bayar, atau mau coba yang gratis? Nggak usah repot-repot, tinggal datang ke service center, bawa memorinya, minta tolong di recovery, insya Allah kita bantu. Iya. Dan kita juga pakai toolsnya itu nggak sembarangan. Oke. Kita toolsnya impor dari luar negeri. Duh, Ya, nanti kita kasih fotonya deh. boleh. Nah, Nanti kita tampilin biar screenshotnya. nggak penasaran. Oke. Oke, lanjut. Itu tadi pertanyaan sabrek ya dari Reza, Naila, Bang Rere, Kristina, sama NK Nabila. Nah, dia cewek-cewek yang nanya karena pasti foto-foto nih. Wah, foto-foto apa yang mau Anda selamatkan? Ya. Lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @csara_irene. Dia nanya, saya pernah punya HP, terus memorinya 8 GB dari Vigen. Pas HP-nya mati, kok isi memorinya ikut kena flash ya? Padahal kan itu eksternal. Dia punya handphone, Ha-ha. 8 GB Vigen, Heeh. memorinya mati, terus
memorinya ikutan ke flash. ikutan ke flash. Padahal itu kan eksternal. Oh, Jadi menurut dia harusnya yang ke flash ya cuma memori yang ada di handphonenya dong. Gitu. oh karena eksternal tadi. Nah, Nah, oke. Jadi gini, meskipun memory card itu eksternal sebenarnya, Ya. tapi kan dia butuh yang pasti sumber daya dari handphone. betul. Kemudian juga dia terkonek untuk jalur datanya. Jadi saat kemudian hostnya ini bermasalah, beberapa isu atau beberapa kejadian itu dia ngebawa-bawa memori juga. Oke. Biasanya tuh kebanyakan karena misalnya short data ya, atau kejutan daya, misalnya lagi ngecas, kepanasan, overhead, handphonenya nge-flash, memori ikut nge-flash. Karena itu ada satu jalur memang yang berhubungan antara handphone dengan memory card. Begitu. Jadi mau nggak mau pasti kena dampaknya juga ya Pak ya? Nggak pasti sih, tergantung dari tipe masalahnya yang kayak tadi saya bilang. Kalau kejutan daya mungkin efeknya ke memory card. Iya, Tapi iya. kalau misalnya handphonenya nge-hang tiba-tiba bukan karena daya, itu kemungkinan besar data di memory card nggak masalah. Aman ya. Ya aman. Nah, mungkin HP-nya mbaknya kena kejutan daya, makanya mbaknya terkejut data-datanya hilang ya. Next Pak, pertanyaan berikutnya. Yes. Ini adalah pertanyaan yang juga sering ditanyakan sama netizen kita. Terkadang Plus mereka 62 ya. suka beli tapi takut ragu-ragu. Jadi si Niko ini bertanya, gimana sih Pak cara membedain memori Vigen yang asli sama yang palsu? Iya. Karena kan banyak sekali sekarang beredar di luaran sana ya, kita nggak tahu asli, nggak tahu palsu. Gimana cara membedakannya Pak? Gimana caranya? Wah, Oke, gini. saya tanya siapa? Tanya. Oh, ada contohnya Pak? Nah, ini contoh. Nanti mungkin dibikin lebih close up ya. Iya. Ini 128 GB. Oke. Ini memori palsu. Ini palsu Pak. Palsu itu. Padahal kelihatannya sama aja loh. Betul ya? Dari packingnya kita juga begini kan Pak? Iya. Apa Tapi- yang membedakannya Pak? Bagi beberapa orang yang concern mengenai ini, terutama saya kan tiap hari nih lihat beginian. Jadi kita sekilas tuh udah langsung bisa baca. Tapi untuk yang orang awam, sulit membedakan dari bentuk fisik nih. Apalagi bentuk packing gini. Jadi sampai sekarang tercatat udah ada 3 atau 4 item Vigen yang dipalsukan. Palsukan. Ya, dulu ada yang kelas 6 itu yang kapasitas 2 GB sama 4 GB. Tapi itu udah berapa tahun yang lalu. Kemudian yang keduanya 16 GB turbo. Terakhir 128 GB. Ini yang cukup meresahkan. Iya, karena gede kapasitasnya ya. Betul, orang beli 128 dengan harapan dia bisa nyimpen banyak. Oke. Jadi untuk membedakan yang asli dan yang palsu, hal yang pertama adalah harga dulu. Jadi orang kalau mau beli, cek dulu nih harga. Jadi jangan mentang-mentang murah terus dibeli. Oh, betul. Nah, jadi harga emang nggak pernah bohong ya. Jadi compare dulu harga yang dia mau beli dengan harga pasaran. Kalau range-nya jauh, itu udah ada curigaan. Pertama tuh harus curiga dulu. Oke. Nah, setelah itu lihat reviewnya. Itu kalau di online ya. Kalau di street atau di toko langsung, pastikan memang toko yang tempat beli itu cukup bonafit lah. Maksudnya bukan toko abal-abal yang cuma numpang itu doang. Itu pertama yang gampang dari fisik, dari tokonya dulu ya. Iya. Untuk detail memorinya, nah ini yang pertama stikernya nih. Dia Hologramnya lebih- ya? bukan hologram, stiker depan. Oke. Dia bling-blingnya tuh beda dengan yang Vigen punya. Oh, ada bedanya juga Iya, bling-bling. kita stiker ini bikin di tempat khusus yang, wah kalau nggak boleh nyebut merek sih ya. nggak boleh Pak. Nah itu jadi Kecuali itu Vigen. nah itu sama dengan yang bikin label keamanan di keuangan Indonesia tuh, Oh, iya. yang Yang diraba benang, di iya, terawang. itu. Nah Ya, itu itunya. sama dengan yang buat stiker ini. Yang uang aja bisa dipalsukan, apalagi Nah, ini ya itu Pak. dia. Itu Oke. makanya maling itu sekarang lebih pinter. Itu yang pertama. Jadi blingnya beda. Perhatikan stikernya berarti ya. Nanti Oke. akan disusul, nanti ada Ah. videonya lagi. Kemudian di belakang ada hologramnya nih. Oke. Ya. Hologramnya ini kalau yang palsu itu ini kebetulan kebalik posisinya nih. Jadi benar ada tulisan Vigen-nya, tapi kebalik. Oh. Kebalik, dan satu lagi bahwa di Vigen itu ada serial garansi.
dan itu unik, satu produk dengan yang lain Nggak bisa pasti sama. beda. Ya. Betul. Nah itu salah satu yang ciri khasnya vegan. Tapi kan kayaknya agak susah ya Pak ya, untuk misalkan kita beli nih di toko misalkan, kan dia pasti hanya megang packingnya aja Pak. Kalau misalkan dari dia belum tentu buka dong, takut Ya. disuruh bayar dulu ternyata palsu. Nah gimana kalau dari bentuk packingnya aja Pak yang bisa kita perhatikan biar itu nggak Ya palsu? sepandai-pandainya orang bikin palsu tuh tetap ada miss-nya juga ya. Kalau yang isu terakhir ini F28, dia ada logo top brand tapi tahunnya salah. Oh iya? Ini 2014 kalau nggak salah, 2018. Oh, Padahal dan vegan lebih dari itu. kalau kita selalu update ya top brandnya ya. Betul. betul Oh sekali. ya. Salah Perhatikan itu veganers ya. Jadi dari fisik, dari packing pun sebenarnya bisa ketahuan kalau kita jeli. Ya. Tadi yang pertama harus diperhatikan dulu dari segi harga. Terus lihat dulu kalau misalkan beli secara offline atau langsung ke toko-toko counter handphone tuh dilihat dulu tokonya seperti apa. Banyak tidak menjual barang-barang yang aneh-aneh di sana, ya merek-merek yang kadang nggak jelas. Terus habis itu baru mulai perhatikan detail dari segi packingnya seperti apa, ya. Itu kalau di offline. Mudah-mudahan tidak banyak lagi yang ketipu ya Pak ya. Ya ini saya juga kasih peringatan nih buat yang bikin palsu. Wah, Nah, don't try this at home. karena Udah. apa Pak? Sekarang udah ada beberapa orang yang memang ditahan dan ada yang masih nginep di hotel Prodeo itu. Wah, Dan sekarang juga masih jalan satu proses di persidangan juga. Intinya kita nggak main-main soal ini. Kalau Anda berani masukin barang vegan, Anda berhadapan dengan hukum Indonesia. jadi hati-hati buat Hati. para pelaku niat jahat di sana ya. Karena semua ada risikonya. Ya, jangan coba-coba aja pokoknya. Don't try this at home. Oke, lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini pertanyaan Masih dari- banyak nggak sih? Masih Pak, kan Oh. tadi 800 Oh ribuan. iya. Ini satu halamannya belum. Ada @savia.i. Dia nanya, Sapia. Oke. kalau data di memory card hilang karena terformat, apakah bisa kembali? Ini pasti datanya penting juga. nih. Penting. Oke, jadi itu tergantung dari tipe kerusakannya. Tipe kerusakan dari memori tersebut. Kalau dalam kasus ini berarti dia diformat ya. Iya. Nah, kalau Terformat di format apakah bisa itu kembali? tergantung formatnya, pakai format standar itu masih bisa. Oke. Kan ada tuh yang cuman masuk ke setting format, Oh, format. selesai. Itu masih bisa. Itu masih bisa. Nah, kecuali udah ada format yang bentuknya clear sector. Itu lebih ke pabrik-pabrik ya. Nah, itu kalau udah clear sector itu udah susah. Oke. Di flash lah istilahnya. Berarti kalau yang standar itu termasuk kalau misalnya kita mau format memori dipakai laptop atau PC gitu juga masuknya kategori standar, Pak? Itu masih standar. Oh, itu iya, masih bisa dicoba Yang klik untuk kanan, recovery. properties, format itu ya. Ya. Ya, itu masih kategori standar berarti Masih ya. standar itu. Nah, itu berarti bisa dikembalikan ya. Jadi bisa. Caranya tinggal datang langsung ke service center Vegan terdekat di kota Anda. Kayak iklan properti. Iya. Oke. Tapi udah tahu belum website vegan mereka? Websitenya bisa dilihat di bawah ini. Nah, iya. Website untuk cek lokasi service center terdekat di mana ya. Oke. Lanjut Pak, ada @muhammadaldi 1_. Min mau tanya, saya punya SD card merek vegan 16 GB. Pertama ada di kamera. Terus pas penuh saya pindahin ke handphone. Kok ada bacaan SD card rusak itu kenapa ya? Oh, oke. Itu karena file system. Jadi file system di kamera dengan file system di handphone itu berbeda. Oke. Jadi saat dia berpindah host dari kamera ke handphone, pasti ada perubahan file system yang dia kenalin istilahnya. Ya, gambarnya gue kok pindah rumah nih, beda nih dengan kamar-kamar yang sebelumnya. Nah, jadi itu yang memungkinkan dia jadi korup, dia melindungi diri sendiri, write protect istilahnya. Oke. Nah, dari situ itu yang mungkin menyebabkan filenya jadi nggak kebaca. Tapi ketika dipindahkan ke host yang lamanya muncul lagi atau udah karena Belum tentu, karena tadi dia udah write protect, udah melindungi diri, dia balik ke rumah awalnya juga ada yang dia kemudian
mengenali, ada yang enggak. Hmm. Jadi ada kemungkinan Breath Protect ini memang harus di klaim. Oke. Oh, jadi salah satu cara untuk mengatasinya tinggal klaim aja di sana. Iya, betul. Ke service center Vigen. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Oke. Ini dari @ima3_. Ima. Hanya 3 enggak. Permisi, Kak. Oh iya, silakan masuk. Aku tadi beli memory card Vigen kapasitas 32. Ya. Kok pas dipasang cuma 29 GB ya? Emang itu kenapa? Iya. Kayaknya merasa tertipu deh. Kayak gue tadi beli 32, jadi dipasang 29. Apa Itu bener mata ini. gue yang sakit atau gimana? Ini banyak yang nanya itu, Iya, banyak iya, banget. sering Apalagi banget, kalau Pak. pameran. Kenapa Oke. tuh, Pak? Oke, jadi gini. Dalam matematika umum, Waduh, nilai saya 5 ke bawah selalu kalau matematika. sama. Di matematika itu 1 kilo sama dengan 1000. Iya, Ya, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. iya. Itu di matematika umum. Betul. Tapi kalau dalam dunia storage, kita bicara storage ya, Hmm. storage media penyimpanan. Itu bisa memory card, USB, SSD, hard disk, semualah media penyimpanan. Penyimpanan intinya. Nah, itu hitungannya adalah 1 kilo sama dengan 1024. 1 kilo sama dengan 1024. Jadi ada lebihnya 24. Iya. Nah, jadi kalau misalnya beli memory card 32 GB, kebaca cuma 29. Tinggal dikalkulasi aja nih, 29 berapa ya? 29,8 atau 0,9 lah rata-rata ya. Itu kan hitungan gigabyte. Iya. Untuk jadi kilo berarti dikali 1024. Tuh. Ya kan? Untuk jadi naik lagi, turun lagi. Nah, jadi 29,8 GB kalau kita mau jadiin mega kan dikali 1024. Iya. Setelah itu dikali lagi 1024 untuk dapat jadi kilobyte. Kali lagi 1024 untuk jadi byte. Nah, nanti Anda kalikan sendiri. nah, tapi untuk lebih gampangnya biasa ada di klik kanan properties kalau di PC atau di laptop ya. Klik kanan properties, nanti ada biasanya ada bulatan. Nah, jadi diagram gitu ya. nah, di bawah ada tulisan untuk kapasitas serialnya berapa. Nah, tertulis biasanya 32 giga, sekian juta atau billion sih itu kan, nggak tahu saya. Nah, itu untuk lebih gampangnya. Oke, ya. Jadi itu bukan penipuan, bukan apa, dan ini berlaku di semua storage dan berlaku di semua brand. Lanjut, ada dari @Nico the Citizen. Jangan-jangan ponakan saya nih. Hah, beneran, Pak? Iya, saya punya Nico juga namanya. Nico, ini Nico. Oh, Pak, Nico. pakai N, Iya, ya. nanti beda. Dia nanya, permisi. Ya, silakan Ya, masuk. baru. Kartu SD saya tidak bisa menghapus data sekalipun diformat datanya kembali lagi. Makanya kalau nulis pakai titik koma ya, biar orang nggak susah. Itu bisa diklaim garansi nggak? Bisa banget. Bisa banget. Ya. Ini ibaratnya mantan, Pak, sudah dibuang, pikirannya balik lagi, Iya. kenangannya itu kayak gitu, Pak. Iya. Tapi penyebabnya bisa karena virus, bisa karena memang Write Protect. Tapi intinya itu bisa diklaim. Bisa diklaim, tinggal datang langsung aja lagi ya. Jadi apapun kendalanya sama memori Anda, silakan datang langsung ke service center, kita bantu kok ya. Kirain apapun kendalanya, minumnya EOO. Iya. Terakhir nih, Pak, pertanyaan terakhir. Akhirnya terakhir. kita sampai ke pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Ada @tia_cahya. Maaf, saya ingin bertanya, di service Ya, center dimakan. Vigen melayani perbaikan korup SD card nggak ya? Terima kasih. Jadi ini yang kadang orang salah. Di Vigen tuh nggak ada perbaikan, nggak ada. Nggak ada. Pokoknya datang, tuker, langsung ganti. Nggak ada namanya diperbaiki atau itu nggak ada. Jadi datang dengan memori yang bermasalah, langsung dikasih sama memori yang Ya, baru. pulang memori baru dan tidak masalah. Tuh. Jadi nggak ada perbaikan, itu nggak ada namanya. Nah, begitu. Penggantian yang ada namanya. Oh, karena kita one-to-one replacement ya, Pak. Betul. Lifetime warranty and one-to-one replacement. Yes. Perlu Anda garis bawahi, ya. Oke, itu dulu kali ya, Pak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulin dari netizen sebanyak 800.000 pertanyaan tadi ya. Kita compile jadi sekitar kurang dari 20 pertanyaannya. Jadi buat Anda nantinya yang pengen nanya-nanya lagi,
Dan kayaknya sesi Q&A ini bakal tetap ada. Kali ini kita akan bahas soal memory flash. Besok mungkin kita akan ngebahas soal SSD, soal RAM, bisa soal tsunami juga ya Pak ya. Bisa. Yang lagi jadi banyak omongan juga nih, Iya, atau mungkin jadi tentang vegan aksesoris. Iya. Jadi jangan lupa untuk veganer semua ya, selalu untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita. Kalau gitu, sampai ketemu lagi. Kalau orang Kenapa, nanya Pak? soal nasib. Soal nasib, itu main di luar tuh, lihat. Oh iya, iya, iya. Sampai Oke. ketemu lagi kalau gitu ya, Ya. di sesi Q&A berikutnya. Bye. Bye.